Pagoda Emas Pancer 426. Novel fiksi bela diri dan sastra. Bersama suara serak, cerita dilanjut. Tuan Muda Xiao. Tiga raja dari alam guguguk, Leliu dan Ying Sulik berdiri di depan Xiao Nunu. Ketika Xiao Nunu membawa Nan Ruoyu dari negeri dongeng Jiushu ke alam Sutian, dia selalu meminta ketiga raja alam ini untuk menjaganya. Bahkan ketika orang-orang dari alam Sutian dipindahkan ke alam Likue dan alam Yan, mereka bertiga mengikuti Nan Ruoyu dari dekat. Meskipun penghalang di sini dibuat oleh Xiao Nunu sendiri. Akan tetapi, sebelum Xiao Nunu pergi ke alam abadi Taiheng, dia memberitahu mereka bertiga cara membuka penghalang itu. Untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Beberapa waktu lalu, alam Sutian diganggu oleh makhluk-makhluk kuat dari alam lain, dan Nan Ruoyu juga ikut pindah bersama orang lain. Kemudian, setelah kembali ke alam Sutian, Nan Ruoyu dipenjara di tempat ini lagi. Xiao Nunu bertanya, selama aku pergi, apakah dia bertemu dengan seseorang? Guan Jing menjawab, kecuali gadis bernama Ye Suhe yang sering datang ke sini, tidak ada orang lain. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Ye Suhe sebenarnya tidak takut Mah Tei. Sekalipun dia tahu bahwa Nan Ruoyu berhubungan dengan Dewa Iblis Kemah-Teihan, dia tetap menolak untuk menjaga jarak darinya. Ada orang lain, Leliu berkata. Tak lama setelah Tuan Xiao pergi ke negeri dongeng Taiheng, seseorang tak sengaja lewat di sini, lalu, mereka mengobrol. Siapa? Leliu menjawab, gadis itu bernama Jiang Zixue. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Jiang Zixue. Ini adalah sesuatu yang tak diduga Xiao Nunu. Nan Ruoyu benar-benar berkomunikasi dengan Jiang Zixue. Apa katamu? Tanya Xiao Nunu. Guan Jing, Leliu dan Ying Su saling berpandangan, dan ekspresi mereka agak serius. Setelah itu, Guan Jing mengucapkan kata demi kata. Memadat iblis, iblis. Memadat iblis. Pupil mata Xiao Nunu tak dapat menahan diri untuk mengecil. Setelah gelar iblis Kemah-Teihan, iblis penipuan, dan iblis keabadian, kini hadir gelar iblis yang lain. Siapakah Dewa Iblis Ning? Jiang Zixue. Ekspresi Xiao Nunu tiba-tiba menjadi sangat serius. Saya tahu situasi Jiang Zixue. Jiwa abadinya sangat istimewa. Tidak dapat membuat badan baru. Anda juga tidak dapat mengambil alih badan orang lain. Pada saat itu, gurunya, guru puncak Huas Huang, dan guru lembah Changming di Provinsi Baxing, Yan Changling, membahas masalah ini bersama-sama. Pada saat itu, Xiao Nunu juga ada di sana. Jawaban yang diberikan oleh Yan Changling adalah bahwa badan asli Jiang Zixue masih ada. Karena badan aslinya, dia tidak dapat membentuk kembali badan fisiknya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menemukan badan asli Jiang Zixue. Sebelum Xiao Nunu meninggalkan alam abadi Taiheng, dia menyerahkan tugas ini kepada aliansi negara. Akan tetapi, setelah kurun waktu tersebut, tidak ada kemajuan di pihak aliansi negara. Sekarang mendengar bahwa Jiang Zixue memiliki hubungan dengan Dewa Iblis Kemah-Teihan, Xiao Nunu tentu saja terkejut. Meski terkejut, Xiao Nunu tetap tenang. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan 3 pil kepada Guan Jing, Leliu dan Ying Su. Terima kasih atas kerja keras kalian, 3 senior. Berikut ini 3 pil Kaisar Alam sebagai tanda terima kasihku. Pil Kaisar Alam. Ketiganya menunjukkan kegembiraan yang mendalam di wajah mereka. Realm Emperor Pil, apa konsepnya? Artinya, mereka bertiga akan memiliki kesempatan untuk menerobos belenggu Raja Alam dan memasuki alam Kaisar Alam di masa mendatang. Pada saat itu, mereka bertiga akan mampu menjadi seperti leluhur lama Leilai. Terima kasih, Tuan Xiao. Ucap mereka bertiga serempak. Ketiganya tidak menolak kebaikan Xiao Nunu. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan mereka. Setelah itu, Xiao Nunu pergi menuju tempat Nan Ruoyu di penjara. Di dalam gunung yang disegel oleh penghalang, ada sebuah rumah dan halaman. Xiao Nunu melewati penghalang itu tanpa halangan apapun dan masuk ke dalam. Di halaman rumah, Nan Ruoyu mengenakan gaun merah. Dia duduk sendirian di halaman, membaca buku di tangannya. Di sampingnya, ada seekor binatang roh kecil berbaring. Binatang rohani ini tampak seperti tupai kecil, berbulu dan sangat lucu. Melihat Xiao Nunu datang, makhluk roh itu segera bersembunyi di belakang Nan Ruoyu, menatap Xiao Nunu dengan ketakutan di matanya yang besar dan bulat. Sepertinya Xiao Nunu lah yang terhubung dengan iblis Kemah-Teihan. Itu adalah binatang buas spiritual di gunung ini.
Sama sepertiku, ia terperangkap di penghalangmu. Nan Ruoyu meletakkan buku di tangannya dan mengambil binatang buas spiritual tupai dari tanah. Jari-jari putih itu dengan lembut membelai kepala lainnya. Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap orang itu. Nan Ruoyu dan Nan Lian agak mirip. Meskipun penampilannya tidak secantik Nan Lian, dan dia tidak memiliki kecantikan yang dapat membawa bencana bagi negara dan rakyat, Nan Ruoyu memberi orang perasaan yang lembut dan berbudi luhur. Tampaknya selama Anda menikahinya, dia pasti akan menjadi istri dan ibu yang baik. Hah, pada saat ini, sedikit keterkejutan muncul di mata Nan Ruoyu. Dia menatap Xiao Nunu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xiao Nunu bertanya, ada apa? Nan Ruoyu berdiri, ekspresinya sedikit serius. Ada energi iblis di badanmu. Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Aku suami Yaner, tidak mengherankan jika aku memiliki energi iblisnya. Nan Ruoyu, itu bukan energi iblis Yaner. Xiao Nunu sedikit terkejut. Lalu milik siapa itu? Nan Ruoyu mengerutkan kening lebih dalam, dan mengucapkan kata demi kata. Dewa Iblis Abadi. Ketika kata-kata ini keluar, hati Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Setan abadi. Ketika perang besar antar iblis pecah di dunia iblis, iblis kematian, iblis penipuan, dan iblis lainnya bersatu untuk melawan iblis abadi. Meskipun semua iblis berusaha sekuat tenaga, iblis abadi akhirnya berhasil melarikan diri. Terlebih lagi, pihak lainnya melarikan diri ke negeri peri tingkat kelima. Ini adalah informasi yang diceritakan Nan Ruoyu pada Xiao Nunu terakhir kali di negeri dongeng Jiushu. Begitu Dewa Iblis Abadi kembali, ia pasti akan melahap iblis lain yang memiliki garis keturunan Dewa Iblis. Iblis pertanda kematian dan Nan Lian merupakan target Iblis Abadi. Karena alasan inilah Xiao Nunu memilih untuk menyelamatkan nyawa Nan Ruoyu. Dan membawanya kembali ke alam Sutian dan mengawasinya dengan ketat. Namun tanpa diduga, Nan Ruoyu benar-benar mengatakan bahwa Xiao Nunu memiliki aura Dewa Iblis Abadi, yang sangat mengejutkan Xiao Nunu. Trik apa yang akan kamu mainkan? Tanya Xiao Nunu. Nan Ruoyu berkata, aku tidak berbohong. Xiao Nunu berkata, aku tidak bertemu dengan Dewa Iblis Abadi yang kau sebutkan. Nan Ruoyu berkata, pikirkan baik-baik, siapa saja yang pernah kau temui selama ini? Xiao Nunu sedikit mengernyit. Siapakah yang kamu temui? Bukankah mereka hanya orang-orang dari alam abadi Taiheng dan alam abadi Ehai? Setelah itu, saya bertemu dengan pedang buta berbaju biru, Xia Si, Tang Yufeng, dan seorang pria di lembah Raja Obat. Kemudian, dia pergi ke negeri dongeng Muxi untuk merebut buah sengang bawaan, dan bertemu Wei Jiuxiao, Su Mei, Jiang Wanwan dan lainnya. Tunggu, negeri dongeng Muxi. Tiba-tiba, sesosok jahat melintas di benak Xiao Nunu. Miao Suezun, mungkinkah itu dia? Apakah kamu sudah ingat? Tanya Nan Ruoyu. Xiao Nunu menatap orang lain. Ada orang seperti itu, tetapi dia seharusnya bukan Dewa Iblis Abadi yang kamu sebutkan. Orang ini hanya memiliki tingkat kultivasi dari almarhum Rilem Venerable, dan aku telah membunuhnya. Nan Ruoyu berkata, aku tidak mengatakan bahwa orang yang kamu temui adalah Dewa Iblis Abadi itu sendiri, aku hanya mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan dia. Aku tidak mengatakan bahwa orang yang kau temui adalah Dewa Iblis Abadi itu sendiri, aku hanya mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan Dewa Iblis Abadi. Nan Ruoyu menjelaskan. Xiao Nunu berkata, tapi aku sudah membunuh pihak lain, bagaimana mungkin baunya ada padaku? Nan Ruoyu berkata, apakah kau mengambil senjata ajaibnya? Sedikit keterkejutan melintas di mata Xiao Nunu. Kemudian dia memikirkannya dan mengeluarkan 3 benda. Salah satu barangnya adalah pisau panjang berdarah. 8 pola dewa kuno berkelebat di pedang panjang itu. Benda kedua adalah perisai berlumuran darah. Namun, perisainya telah tertembus. Meskipun itu juga merupakan artefak kuno dengan 8 pola dewa kuno, artefak itu dalam keadaan rusak. Benda ketiga adalah manik-manik berwarna merah darah. Ada energi darah yang sangat aneh di dalam manik merah itu. Ketiga barang ini adalah rampasan yang diperoleh Xiao Nunu dari Mu Suezun. Tatapan Nan Ruoyu tertuju langsung pada manik darah merah. Mutiara jiwa darah. Dia langsung mengungkapkan nama benda itu. Itu saja, Nan Ruoyu menunjuk bola jiwa darah dan berkata, bola jiwa darah ini adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Dewa Iblis Abadi.
Bola ini dapat menyerap esensi dan jiwa orang yang masih hidup, lalu mengubahnya menjadi kekuatan abadi yang sangat kuat. Tidak peduli seberapa serius cederanya, selama jiwa yang abadi tidak terluka, itu dapat diperbaiki dalam waktu yang sangat singkat. Begitu kata-kata ini keluar, keraguan Xiao Nunu di dalam hatinya tidak dapat membantu tetapi sedikit melemah. Nan Ruoyu benar sekali, manik jiwa darah ini memiliki kemampuan ini. Ketika Xiao Nunu bertarung dengan Miao Suezun sebelumnya, bahkan jika badan lawannya meledak, dia mampu memperbaikinya dengan cepat. Pada akhirnya, Xiao Nunu lah yang menghancurkan jiwa abadi lawan dan mengakhiri hidupnya. Menurut Nan Ruoyu, Miao Suezun itu kemungkinan besar adalah seseorang yang dekat dengan Dewa Iblis Abadi. Terlebih lagi, Miao Suezun berasal dari negeri dongeng tingkat kelima. Xiao Nunu tidak menyangka kalau dia akan bertabrakan dengan orang di sekitar Dewa Iblis Abadi secara tidak sengaja. Nan Ruoyu melanjutkan, ceritakan padaku tentang situasi spesifik pada saat itu. Xiao Nunu menatapnya dan menjawab, pria ini bernama Miao Suezun. Dia membantai negeri dongeng tingkat 4 sendirian sebelumnya, dan kemudian kembali untuk merebut buah Xiantian Sengang dan memulai perang denganku. Nan Ruoyu mengangguk. Tujuannya membantai negeri dongeng tingkat 4 seharusnya untuk meningkatkan kekuatan mutiara jiwa darah. Pada saat itu, kekuatan mutiara jiwa darah pada akhirnya akan kembali ke badan Dewa Iblis Abadi. Tampaknya dia telah menunggu kesempatan untuk kembali ke alam iblis. Xiao Nunu bertanya, jadi, Nan Ruoyu berkata, kamu harus mulai bertindak, kita bisa bekerja sama. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, sambil mensibir. Jangan lupa, kita juga musuh. Nan Ruoyu. Tapi Dewa Iblis Abadi adalah musuh yang lebih besar. Jika kembali ke alam iblis, itu pasti akan melahap garis keturunan iblis Yaner. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Tujuanmu, sama. Nan Ruoyu berkata, jika Dewa Iblis Abadi datang, kita semua akan mati. Alasan mengapa Dewa Iblis Kematian ingin melahap kekuatan garis keturunan Yaner adalah untuk berurusan dengan Dewa Iblis Abadi. Jika kita dapat bekerja sama untuk mengalahkannya, Dewa Iblis Kematian tidak akan menyakiti Yaner lagi. Xiao Nunu tidak berbicara. Dia menyingkirkan manik jiwa darah, pedang berwarna darah, dan perisai berpola darah di depannya, berbalik dan bersiap untuk pergi. Lihat dia pergi. Nan Ruoyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mengapa kamu tidak bertanya padaku tentang gadis itu, Jiang Zixue? Secercah cahaya melintas dari sudut mata Xiao Nunu. Nan Ruoyu melanjutkan, dia juga memiliki darah iblis, dan badan aslinya ada di dunia iblis. Xiao Nunu masih tidak berbicara. Dia berjalan keluar dari penghalang itu sendirian dan meninggalkan tempat itu. Nan Ruoyu menatap punggung Xiao Nunu dengan tatapan muram di matanya. Setelah meninggalkan tempat Nan Ruoyu di penjara, 3 Raja Alam Li Kui, Guan Jing, Le Liu dan Ying Su, masih menunggu di luar. Tuan Xiao. 3 orang berjalan maju. Xiao Nunu berkata ringan, terus awasi dia. Ketiganya mengangguk. Setelah itu, Xiao Nunu berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu tiba di sebuah danau. Di danau, seekor kura-kura besar sedang menghirup air, menyerap energi spiritual dari bawah tanah. Di tepi danau, Ratu Belalang Darah Naga mendarat di atas batu dan juga berlatih dengan serius. Ahmen sedang berbaring santai di bawah pohon besar, kakinya yang panjang bergerak, yang sangat menarik perhatian. Sejak alam abadi Taiheng, kura-kura hitam air lemah dan Ratu Belalang Darah Naga telah direkrut oleh Ahman sebagai pengikutnya. Saat dia senggang, Ahmen akan membimbing mereka dalam pelatihan. Ahmen menyadari kedatangan Xiao Nunu. Ia membuka matanya, lalu bergerak dan muncul di samping Xiao Nunu begitu saja. Hei, kok kamu, orang sibuk banget, masih sempat datang ke tempatku? Tanya Ahmen penasaran. Xiao Nunu menjawab, aku di sini untuk memberimu sesuatu. Ahmen, apa itu? Xiao Nunu segera mengeluarkan pil Realm Master dan 3 kristal abadi Realm Master dan menyerahkannya kepada pihak lain. Mata Ahmen penuh dengan cahaya. Wow, pil kehormatan alam, apakah kamu yakin ingin memberikannya kepadaku? Xiao Nunu mengangguk, dan dengan gerakan telapak tangannya, dia memberikan pil kehormatan alam dan kristal abadi kehormatan alam kepada Ahmen. Dengan benda-benda ini, kamu seharusnya memiliki harapan untuk menerobos alam kehormatan alam. Ahmen sangat senang.
Kamu mengikuti orang yang tepat, orang yang tepat. Aku baru mengikutimu selama beberapa bulan, dan kamu memiliki begitu banyak hal baik. Ahmen tidak sopan dan menyingkirkan benda-benda ini. Siapakah yang dapat menahan godaan alam makhluk tertinggi? Hal yang sama berlaku untuk Ahmen. Aku telah memutuskan untuk melayanimu selama 100 tahun lagi, tidak, 300 tahun, kata Ahmen dengan sungguh-sungguh. Xiao Nunu, terlalu sedikit. Pil Master Alam hanya bisa ditukar dengan 300 tahun kesetiaan. Ahmen bertanya, lalu menurutmu berapa lama? Xiao Nunu tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Lalu dia mengeluarkan 2 pil dan memberikannya kepada Ahmen. Kedua pil Realm King ini untuk kura-kura hitam air lemah dan belalang darah naga, mereka mungkin membutuhkannya di masa depan. Baiklah, aku akan berterima kasih atas nama mereka. Ahmen melambaikan tangannya dan menerimanya dengan mudah. Dia juga tahu bahwa Xiao Nunu sekarang memiliki banyak sumber daya. Jadi saya tidak akan bersikap sopan kepada pihak lain. Pada saat ini, 2 sosok, seorang pria dan seorang wanita, datang ke Xiao Nunu. Orang-orang yang datang adalah Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei. Saudara Xiao, kita akan meninggalkan alam Sutian, kata Wei Jiaoxiao. Ada berita dari alam abadi Suhan. Zhu Mei juga berkata. Xiao Nunu menatap mereka berdua, hanya untuk melihat bahwa ekspresi mereka cukup serius. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, aku ingin tahu misi apa yang diinginkan alam abadi Suhan untuk kalian berdua lakukan. Wei Jiaoxiao menjawab tanpa ragu, Kakak Xiao, kita begitu akrab satu sama lain, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ceritanya tentang alam abadi tingkat ketiga, alam abadi itu disebut, alam abadi Gufeng, alam abadi ini adalah alam abadi cabang dari alam abadi Suhan kita. Beberapa waktu lalu, sesuatu terjadi di alam abadi Gufeng. Setelah jeda, Wei Jiaoxiao melanjutkan, hanya dalam 1 hari, alam abadi Gufeng dibantai abis, dan darah serta jiwa abadi semua orang dihisap hingga kering. Apa? Ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Ketika mendengar bahwa hakikat, darahnya, dan jiwanya yang abadi telah tersedot kering, Xiao Nunu langsung teringat pada Miao Suezun. Wei Jiaoxiao melanjutkan, setelah insiden di alam abadi Gufeng, beberapa alam abadi lainnya mengalami bencana satu demi satu. Situasinya pada dasarnya sama, darah dan jiwa mereka dihisap hingga kering. Kami berdua baru saja menerima pemberitahuan dari orang yang mengambil alih, dan kami pergi untuk membantu pihak lain mencari tahu situasinya. Beberapa dunia peri dibantai dengan kejam satu demi satu. Semua pembudidaya mengalami penghisapan darah, saripati, dan jiwa hingga kering. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Jiaoxiao, ekspresi Xiao Nunu juga berubah. Xiao Nunu menatap Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei lalu berkata, cara ini sangat mirip dengan cara yang dilakukan Miao Suezun. Ya, Zhu Mei pun mengangguk. Kami juga menduga apakah masalah ini ada hubungannya dengan Miao Suezun, tetapi Miao Suezun telah dibunuh olehmu, Tuan Muda Xiao, di negeri dongeng Muxi, jadi diperkirakan hal itu dilakukan oleh kaki tangannya. Ekspresi wajah Zhu Mei juga cukup serius. Jika sebelumnya, Xiao Nunu pasti akan penuh dengan pertanyaan. Tapi baru saja, Xiao Nunu dan Nan Ruoyu bertemu. Kami belajar dari Nan Ruoyu bahwa Blood Soul Orb adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Dewa Iblis Abadi. Dengan kata lain, masalah ini mungkin masih ada hubungannya dengan Dewa Iblis Abadi. Saudara Wei, Nona Zhu Mei, apa asal-usul Miao Suezun itu? Apakah kalian tahu? Saya tidak tahu, Wei Jiaoxiao menggelengkan kepalanya. Ketika kami meninggalkan alam abadi Muxi, kami berbicara dengan senior Sang Xie. Dia hanya tahu bahwa Miao Suezun berasal dari alam abadi tingkat kelima. Mengenai alam abadi tingkat kelima yang mana, dia tidak tahu. Namun, tidak peduli alam abadi tingkat kelima yang mana, mereka berani menggunakan cara yang begitu kejam untuk membantai orang-orang yang tidak bersalah, dan mereka akan dibenci oleh dunia. Zhu Mei juga berkata, kita harus mencari tahu kebenaran tentang masalah ini dan kemudian melaporkannya ke alam abadi tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, suatu hari, kitalah yang akan menderita. Xiao Nunu mengangguk. Masalah ini sudah mempengaruhi negeri dongeng bawahan negeri dongeng Suhan. Alam abadi Suhan tentu tidak akan tinggal diam. Oleh karena itu, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei juga harus meninggalkan alam Sutian. Tetapi keduanya juga menyadari bahwa penyelidikan ini penuh dengan bahaya, jadi ekspresi mereka cukup serius. Xiao Nunu berkata tanpa ragu,
Aku akan pergi bersamamu. Ketika kata-kata ini keluar, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei sama-sama sedikit terkejut. Kakak Xiao, apakah kamu yakin? Wei Jiaoxiao bertanya. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Aku membunuh Miao Suezun itu, dan mungkin suatu hari mereka akan datang mencariku. Jadi masalah ini juga terkait erat denganku, dan aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Xiao Nunu tidak memberitahu keduanya tentang Dewa Iblis Abadi. Dia juga tidak memberitahu pihak lain bahwa dalang di balik Miao Suezun adalah Dewa Iblis Abadi. Alasan utamanya adalah apa yang dikatakan Nan Ruoyu tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Xiao Nunu tidak tahu berapa banyak kebenaran dan kepalsuan dalam apa yang dikatakan pihak lain. Oleh karena itu, Xiao Nunu masih perlu mencari tahu sendiri rincian spesifiknya. Zhu Mei jelas merasa lega. Ia tersenyum dan berkata, jika Tuan Muda Xiao bersedia membantu, saya akan merasa jauh lebih aman. Wei Jiaoxiao juga tersenyum, meskipun kita berdua berada di tahap awal Realm of Realm Master, kekuatan tempurmu, Saudara Xiao, jauh melampaui perbandingan antara kita berdua. Jika Saudara Xiao bersedia pergi, itu memang akan jauh lebih baik. Tentu saja, banyak orang kuat lainnya dari alam abadi Suhan kita juga telah datang. Kami tidak akan menahan Saudara Xiao. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, Saudara Wei, Anda terlalu sopan. Ayo berangkat tanpa menunda lebih lama lagi. Keduanya mengangguk dan segera berhenti menunda-nunda. Setelah itu, Xiao Nunu menjelaskan beberapa patah kata kepada Ahmen, lalu mengikuti Wei Jiaoxiao untuk mengejar iblis itu dan meninggalkan alam Sutian. Beberapa hari kemudian, di bawah kepemimpinan Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei, Xiao Nunu dan mereka tiba di negeri dongeng yang disebut Alam Hongluo. Alam Hongluo adalah negeri dongeng tingkat keempat. Itu hanya negeri dongeng tingkat menengah dan tingkat keempat. Ada 5 penguasa alam di negeri dongeng ini. Penguasa terkuat di alam Hongluo baru saja mencapai tahap akhir alam kehormatan. Dalam perjalanan, Wei Jiaoxiao memberitahu Xiao Nunu informasi ini. Namun, begitu mereka memasuki alam Hongluo, mereka bertiga merasakan suasana keheningan yang mematikan. Diam, sunyi gulita. Ini seperti negeri dongeng, tidak ada orang yang hidup. Apa yang terjadi? Kenapa sepi sekali? Raut wajah Zhu Mei tampak gelisah. Wei Jiaoxiao mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pada saat ini, mata Xiao Nunu bersinar dengan cahaya dingin. Seseorang datang. Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei sama-sama gugup. Detik berikutnya, beberapa sosok yang mengendarai senjata ajaib terbang mendekat. Ketika mereka melihat orang di depan mereka, mata Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei berbinar. Tuan Kota Anyi, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Lelaki itu berjanggut dan berwajah persegi yang tegas, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia orang yang jujur dan tidak korup. Tuan Muda Wei, Nona Zhu Mei, Anyi dan yang lainnya menghampiri mereka. Apakah kalian baru saja tiba juga? Ya, Wei Jiaoxiao mengangguk. Kami baru saja datang dari alam Sutian. Kemudian, Wei Jiaoxiao memperkenalkan kepada Anyi. Saudara Xiao, ini adalah penguasa kota-kota Daan di alam perisuhan kami. Anyi adalah orang kuat di tahap akhir alam mulia. Segera, Wei Jiaoxiao berkata kepada Anyi. Penguasa kota Anyi, ini adalah saudara Xiao. Di alam perimuksi, dialah yang menyelamatkan saya dan adik perempuan Zhu Mei. Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya. Adik Xiao Nunu, senang bertemu dengan penguasa kota Anyi. Anyi segera membalas sapaan itu. Saudara Xiao. Anyi tidak banyak bicara, hanya sapaan sederhana tanpa terlalu banyak kata-kata sopan. Zhu Mei bertanya, Tuan Kota Anyi, apakah Anda baru saja tiba juga? Anyi mengangguk, ya, kami terlambat. Hah. Mereka bertiga langsung merasakan firasat buruk. Anyi menghela napas dan berkata, semua orang dari alam Hongluo sudah mati. Meskipun mereka sudah menebak jawabannya, Xiao Nunu, Wei Jiaoxiao, dan Zhu Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka ketika mereka mendengar pihak lain mengatakannya secara langsung. Apakah situasinya sama dengan di alam peri lainnya? Tanya Wei Jiaoxiao. Ya, Anyi mengangguk. Mereka semua telah terkuras darah dan jiwanya. Seluruh alam Hongluo dipenuhi tulang dan mahyiyat. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Anyi tampak muram. Beberapa orang kuat dari alam abadi Suhan di belakangnya juga tampak masih ketakutan. Zhu Mei bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang?
An Yi menjawab, kita mungkin perlu meminta dukungan tambahan dari alam abadi Suhan. Kita mungkin tidak mampu mengatasinya. Anda tahu, orang terkuat di alam Hongluo juga seorang kultivator di alam mulia akhir. Dan An Yi juga berada di tahap akhir Realm Master. Dengan kekuatan An Yi, saya khawatir dia tidak dapat menangani masalah ini. Oleh karena itu, perlu dikirim orang-orang yang lebih kuat untuk menyelidikinya. Wei Zhao mengangguk setuju. Kita pergi dulu. An Yi, baiklah, kita pergi dulu. Namun, begitu kata-kata itu terucap, awan gelap menutupi langit jauh di alam Hongluo, dan darah mengalir deras. Sebuah suara dingin datang dari kejauhan. Hei, pergi, bisakah kau pergi? Kemudian, burung nasar berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Mereka seperti sungai besar, bergelombang dan menari dalam kehampaan. Dan, di tengah-tengah burung nasar berwarna merah darah itu, berdiri sebuah sosok yang terbang tinggi ke angkasa. Orang lainnya mengenakan jubah hitam dan topeng bermotif hitam di wajahnya. Aku tidak bisa melihat jelas raut wajahnya, tapi dilihat dari bentuk badannya, dia seharusnya seorang pria parubaya. Ekspresi An Yi, Wei Zhao, Zhu Mei dan yang lainnya berubah tanpa sadar. Pembunuhnya masih di sini, kata Zhu Mei dengan suara berat. Bersiap untuk bertempur, kata An Yi cepat. Xiao Nunu menatap sosok itu dengan saksama. Aura pada orang lain cukup mirip dengan Miao Suesun. Jelas ada hubungan tertentu antara kedua pihak. Pria bertopeng itu tersenyum muram. Itu benar, orang-orang dari alam Hongluo tidak cukup untuk kubunuh. Aku, Tianyingzun, akan mengambil nyawa kalian semua. Setelah mengatakan itu, pria bertopeng itu mengangkat tangan kirinya dengan 5 jari terbuka. Dalam sekejap, burung nasar berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Xiao Nunu, An Yi dan kelompoknya. Kawanan burung nasar berwarna merah darah yang padat menyerbu ke arah kerumunan seperti sungai. An Yi, Wei Zhao, Zhu Mei dan lainnya segera melancarkan serangan. Saat 4 roda dewa muncul di belakang An Yi, sebuah kapak perang muncul di tangannya. Ada 8 pola dewa kuno pada kapak perang. Setiap pola dewa kuno memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kekuatan sihir kedua, api suci yang dahsyat. Teriak An Yi, dan tiba-tiba kekuatan api yang dahsyat keluar dari badannya. Kekuatan api segera memenuhi seluruh badannya dan naik ke kapak perang di tangannya. Detik berikutnya, An Yi mengayunkan kapak perangnya, menciptakan bayangan kapak api yang besar. Bang! Bayangan kapak yang menyala itu langsung memotong segerombolan burung nasar berdarah menjadi beberapa bagian. Wei Zhao, Zhu Mei dan yang lainnya juga mengerahkan kekuatan magis mereka sendiri dan melancarkan serangan terhadap burung nasar merah darah di langit. Wei Zhao memegang tombak di tangannya dan menusukkannya terus-menerus, menewaskan banyak orang. Xiao Nunu mengaktifkan Pancer Qi. Pancer Gangqi membentuk perisai Gangqi emas. Burung nasar merah darah menabrak perisai Gangqi dan meledak menjadi bola-bola kabut darah. Sambil mengayunkan kapak perangnya dan bertarung dengan burung nasar merah darah, An Yi bertanya kepada Tianyingzun. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuh makhluk tak berdosa di alam Hongluo? Tianyingzun mensibir. Kalian adalah sekelompok semut tingkat rendah dari dunia peri, bunuh saja mereka. Dengan api yang berkobar di mata An Yi, dia mengayunkan kapak perangnya terus-menerus, menebas dengan kekuatan api yang mengerikan. Kemudian, An Yi dengan paksa merobek celah dan bergegas menuju penguasa elang langit. Tapi Tianyingzun telah mengetahui isi pikiran An Yi. Kau sama seperti mereka, seekor semut. Setelah mengatakan itu, pikiran Tianyingzun bergerak, dan 4 roda dewa muncul di belakangnya. Saat salah satu roda dewa mulai aktif, bayangan iblis hitam besar muncul di belakangnya. Sosok iblis ini diselimuti aura gelap, dengan kepala burung dan badan manusia, serta sayap besar tumbuh di belakangnya. Kemudian, bayangan iblis besar itu membuka cakarnya yang tajam dan mencengkeram ke arah An Yi. An Yi tidak berani ceroboh. Lengannya mengeluarkan kekuatan guntur, dan kapak perangnya merobek ruang, menuju ke arah cakar tajam bayangan iblis. Duar, kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan dengan keras, langit riyuntuh dan bumi retak, disertai gelombang udara yang melonjak. Sebuah kejadian yang tidak dapat dipercaya terjadi pada An Yi. Dia merasakan sakit yang luar biasa di lengannya dan kapak perang di tangannya terlempar keluar.
Apa ini? Wajah An Yi berubah drastis. Puncak alam kehormatan alam. Dia segera menyadari bahwa orang di depannya telah mencapai puncak alam kehormatan alam. Sebelum An Yi bisa menenangkan diri, cakar tajam seperti sepasang kait melingkari An Yi. Oh tidak, Tuan Kota An Yi dalam bahaya, seru pria kuat lainnya dari alam abadi Suhan. Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei juga merasa ngeri. Akan tetapi, semua orang dikelilingi oleh burung nasar berdarah dan tidak punya waktu untuk membantu. Namun, pada saat ini, sebuah tinju emas menyerang dari belakang dan menghantam cakar iblis yang tajam itu secara langsung. Bang! Sebuah kekuatan besar meledak, menyembur ke segala arah. Cakar jahat yang awalnya ditujukan pada An Yi dipaksa mundur. Wei Jiaoxiao, Zhu Mei sangat senang. Itu Tuan Muda Xiao. Orang lain di alam abadi Suhan juga terkejut. Xiao Nunu masih dalam tahap awal Realm Master, tapi bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat? Melihat serangan yang diblokir, mata Tian Yingzun juga menunjukkan ekspresi terkejut. Aura yang sangat kuat, duar. Sebelum Sky Eagle Lord bisa bereaksi, aura ganas lainnya meledak. Segera setelah itu, sesosok pemuda menerobos kepungan burung nasar berdarah dan bergegas menuju sisi ini. Hah! Penguasa Elang Langit sedikit terkejut, lalu bayangan iblis hitam di belakangnya mengalihkan sasarannya ke Xiao Nunu. Bayangan iblis hitam itu mengulurkan kedua cakarnya dan menangkap Xiao Nunu secara bersamaan. Selama pergerakan itu, api hitam menyala di telapak kedua cakar. Api hitam berubah menjadi bilah-bilah tajam, menebas Xiao Nunu dari kedua sisi. Xiao Nunu mengabaikan serangan bayangan iblis hitam, dan pancer ki di badannya membentuk pertahanan terkuat. Ledakan. Detik berikutnya, bilah pedang yang berubah dari api hitam itu menebas Xiao Nunu dengan keras. Pedang itu dan pancer ki saling bertabrakan dengan hebat, menyebabkan akibat yang mengejutkan. Tian Yingzun bahkan lebih terkejut lagi. Pertahanan anak ini sebanding dengan senjata dewa kuno. Sungguh mengejutkan. Itu terjadi dalam sekejap. Mengandalkan pertahanannya yang kuat, Xiao Nunu bergegas menuju ke depan penguasa Elang Langit. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dan meninju, mengenai kepala Tian Yingzun. Apa hubunganmu dengan Miao Suezun? Tian Yingzun menamparkan dengan telapak tangannya dan menghantamkannya ke arahnya. Ledakan. Tinju dan telapak tangan saling beradu, angin dan awan kehilangan warnanya, dan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat dan bergelombang menyebar di antara langit dan bumi. Penguasa Elang Langit memandang Xiao Nunu sambil bercanda. Apakah kau pernah bertemu dengan penguasa Miu Sue? Xiao Nunu berkata dengan dingin. Apa hubunganmu dengan Dewa Iblis Abadi? Hah! Tatapan mata Raja Elang Langit berubah dengan jelas. Tatapan yang diberikannya pada Xiao Nunu tiba-tiba menjadi sangat tajam. Bagaimana kau tahu? Siapa kau? Jawaban Tian Yingzun juga membuat hati Xiao Nunu goyah. Nan Ruoyu sebenarnya tidak berbohong padaku. Ternyata Tuan Musue memiliki hubungan darah dengan Dewa Iblis Abadi. Dalam hal ini, apa yang disebut mutiara jiwa darah memang merupakan senjata ajaib yang disempurnakan oleh Dewa Iblis Abadi. Di balik semua ini, ada hubungan satu sama lain. Siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu Dewa Iblis Abadi? Penguasa Elang Langit menatap Xiao Nunu. Meskipun ia mengenakan topeng dan ekspresi wajahnya tidak terlihat, matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Xiao Nunu memasang ekspresi kosong. Aku bertanya padamu. Tatapan mata Tian Yingzun berubah dingin. Hah? Menurutmu siapa dirimu? Kau memenuhi syarat untuk bertanya padaku. Kau baru berada di tahap awal alam. Didampingi oleh roda dewa keempat, cahaya dewa keemasan yang tak tertandingi cemerlangnya meledak. Saat berikutnya, busur dewa yang sangat indah tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Nunu. Duar, alam semesta berguncang, cahaya terang melesat ke langit, dan sayap cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya saling terkait. Busur ilahi emas itu dengan cepat membesar, dan dalam sekejap mata berubah menjadi bayangan busur emas selebar 1000 kaki. Setiap inci busur dewa itu berkilauan, dengan ukiran rahasia kuno yang terjalin pada busur itu. Kekuatan sihir keempat, panah penembak langit pancer. Mata Xiao Nunu memancarkan cahaya kemasan, dan dia langsung menggunakan kekuatan sihir terkuatnya. Busur emas raksasa itu tampaknya ditarik terbuka oleh tangan tak terlihat, dan langsung melengkung menjadi bulan purnama. Bang! Gelombang udara besar meledak di kehampaan, dan sebuah anak panah raksasa tiba-tiba melesat menuju penguasa Elang Langit di depan.
Langit dan bumi seketika diwarnai dengan lapisan awan indah nan indah. Penguasa elang langit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Nunu, yang baru saja berada di tahap awal penguasa alam, dapat mengeluarkan kekuatan ilahi yang mengguncang bumi dan menakutkan. Dalam keterkejutannya, penguasa elang langit segera mengeluarkan senjata ajaib kuno. Itu adalah sepasang sarung tangan cakar elang. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi kilaunya lembut seperti batu giok. Dan totalnya ada 9 pola dewa kuno di atasnya. Penguasa elang langit merentangkan kedua cakarnya secara bersamaan, menghadap panah dewa emas di depannya. Dua bayangan cakar besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dua bayangan cakar menyerang dari kiri dan kanan, mengenai panah pancer. Akan tetapi, artefak kuno milik penguasa elang langit ini tidak dapat menghentikan kekuatan sihir keempat Xiao Nunu. Duar, saat kedua kekuatan itu bertabrakan, dua bayangan cakar besar hancur oleh hantaman anak panah emas. Apa? Mata Tian Yingzun membelalak, dan dia bahkan lebih terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, panah penembak langit pancer berubah menjadi seberkas cahaya dan berdenyut ke badan Tian Yingzun. Bang! Kekuatan besar menembus badan dan menembus dada Tian Yingzun. Penguasa elang langit belum mengetahui bahwa penguasa Miao Sue langsung berubah menjadi abu oleh panah Xiao Nunu. Bagaimanapun juga, Sky Eagle Lord berada di puncak Realm Lord. Miao Suezun baru berada di tahap akhir alam penguasa alam. Kekuatan anak panah ini tidak langsung menghancurkan Tian Yingzun, tetapi meninggalkan lubang berdarah yang sangat mengerikan di dadanya. Selain itu, lubang berdarah ini masih meluas ke daerah sekitarnya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Melihat badannya hendak meledak seperti bola air, Tian Yingzun buru-buru mengaktifkan bola jiwa darah di badannya. Blood Soul Orb, Bas. Blood Soul Orb tiba-tiba melepaskan kekuatan abadi yang kuat. Kekuatan abadi ini dengan cepat memperbaiki luka-luka Sky Eagle Lord. Hei, kau tidak bisa membunuhku, kata Tian Yingzun dengan kejam. Mata Xiao Nunu berbinar, tatapannya kemudian tertuju pada bola jiwa darah di badan penguasa elang langit. Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan sebilah pedang merah tua terbang keluar dari belakangnya. Shenlu, angkat pedangmu. Dentang. Xiao Nunu membalikkan badannya, merentangkan kelima jarinya, dan mengambil pedang Shenlu ke tangannya. Penguasa elang langit terkejut lagi. 10 pola dewa kuno. Senjata anak ini bahkan lebih canggih dari miliknya. Saat 10 pola dewa kuno pada pedang pembantai ilahi bersinar terang, 10 aura pedang merah tua tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. 10 energi pedang itu semuanya sangat padat, seperti pedang sungguhan. Gagang pedang menghadap ke dalam dan ujung pedang menghadap keluar, membentuk rolet energi pedang. Serangan pembunuh dewa. Dalam sekejap, roda pedang yang terdiri dari 10 energi pedang menggulung kekuatan pembunuh yang mengerikan dan menyerbu ke arah penguasa elang langit. Saat ini, luka-luka yang dialami Sky Eagle Lord belum disembuhkan oleh Blood Soul Orb. Terlebih lagi, dia meremehkan kekuatan Xiao Nunu. Dia dipergoki oleh Xiao Nunu. Roda energi pedang merah tua itu menebas badan Tian Yingzun secara diagonal, dan badan Tian Yingzun langsung terbelah menjadi dua bagian. Pedang pembunuh dewa dengan 10 pola dewa kuno pada dasarnya telah kembali ke periode kekuatan terkuatnya. Kerusakan yang ditimbulkannya jauh melebihi kerusakan sebelumnya. Namun segera setelah itu, Blood Soul Orb meledak dengan kekuatan abadi yang jauh lebih dahsyat. Saya melihat ribuan lampu merah muncul dari bagian badan Sky Eagle Lord yang hancur. Lampu-lampu merah itu seperti tanaman merambat merah tipis, yang dengan cepat terjalin bersama, mencoba menyambungkan kembali badan Tian Yingzun. Tapi Xiao Nunu sudah tahu kegunaan Blood Soul Orb. Tanpa menunggu luka di badan Tian Yingzun sembuh, Xiao Nunu melintas dan muncul di depan lawan. Tatapan mata Dewa Elang Langit tajam, dan dia berteriak dengan tegas. Kekuatan sihir keempat, sudah terlambat untuk berpikir menggunakan kekuatan sihir sekarang. Xiao Nunu menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu membuka kelima jarinya dan meraih jantung Tian Yingzun. Blood Soul Orb disembunyikan di lokasi itu. Energi pancer emas menutupi bagian luar lengan, dan juga meledak dengan cahaya peri yang menyilaukan dan mendominasi. Energi yang kuat dan cahaya abadi terjalin untuk membentuk kekuatan membunuh ganda. Kekuatan cakar Xiao Nunu lebih mengerikan dari pedang pembantai ilahi di tangannya. Bang!
Telapak tangan Xiao Nunu langsung menembus jantung Tianjing Zun dan dengan paksa menarik keluar bola jiwa darah. Penguasa Elang Langit merasa ketakutan. Dia benar-benar terlalu ceroboh. Aku tidak tahu apa yang mampu dilakukan Xiao Nunu. Kalau saja dia tahu Miao Suezun meninggal di tangan Xiao Nunu, dia pasti akan bertindak sekuat tenaga dan menanggapinya dengan serius. Kembalikan padaku, kembalikan Blood Soul Orb itu padaku. Setelah kehilangan Blood Soul Orb, semua luka di badannya berakibat fatal. Tanpa sadar dia mengulurkan tangan dan meraih Xiao Nunu. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang merah tua menyapu langit bagaikan bulan darah, dan badan bagian atas penguasa Elang Langit terbelah menjadi dua. Pada saat yang sama, An Yi, Wei Jiuxiao, Zhu Mei dan yang lainnya yang sedang dikepung oleh burung nasar merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan ini. Ada ekspresi keterkejutan yang mendalam di wajah semua orang. Tuan Muda Xiao membunuhnya, Zhu Mei sangat terkejut. Wei Jiuxiao juga sangat bersemangat. Meskipun mereka berdua tahu kekuatan Xiao Nunu, dan bahwa ia dapat dengan mudah membunuh Miao Suezun ketika mereka berada di alam abadi Muxi, mereka tidak menyangka bahwa bahkan Tianjing Zun, yang tingkat kultivasinya melebihi Miao Suezun, bukanlah lawan Xiao Nunu. Kakak Xiao, hebat sekali, teriak Wei Jiuxiao dengan keras. Akan tetapi, sesaat setelah penguasa Elang Langit dibunuh oleh Xiao Nunu, burung nasar berwarna merah darah yang terbang di antara langit dan bumi itu menerjang ke arah Xiao Nunu. Burung nasar besar berwarna merah darah menukik ke arah Xiao Nunu seperti lautan setan merah. Namun, Xiao Nunu dilindungi oleh pancer Gangqi dan Tyrant Body Immortal Light. Tidak peduli bagaimana burung nasar berwarna darah itu menyerang, ia tidak dapat menghancurkan pertahanan Xiao Nunu. Akan tetapi, pada saat ini, jiwa abadi penguasa Elang Langit tiba-tiba terbang keluar dari badannya yang hancur, lalu masuk ke dalam badan salah satu burung nasar berwarna merah darah. Mata burung nasar berwarna merah darah itu langsung berubah menjadi ganas, lalu mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Dasar bocah, jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Bahkan jika kau menghancurkan badanku dan mengambil manik jiwa darahku, aku masih bisa bertahan hidup. Jiwa abadi penguasa Elang Langit segera terbang menjauh dengan bantuan burung nasar berwarna darah. Xiao Nunu menatap burung nasar itu tanpa ekspresi. Jika kau bisa melarikan diri, aku, Xiao Nunu, akan mengambil nama belakangmu hari ini. Jika kau bisa lolos, aku, Xiao Nunu, akan mengambil margamu hari ini. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu mengayunkan cahaya pedang. Cahaya pedang melesat langsung ke arah burung nasar yang berdarah itu. Tepat saat hendak mengenai lawan, burung nasar merah darah lainnya datang untuk mencegat. Bang! Cahaya pedang tajam meledak di kehampaan, dan sekelompok burung nasar berwarna merah darah dipotong-potong oleh energi pedang dari pedang pembantai ilahi. Akan tetapi, tempat jiwa abadi Elang Langit bersembunyi terbang lebih jauh lagi. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan segera mengejarnya. Saat sedang melaju, sekawanan besar burung nasar berwarna merah darah datang menghalangi jalan. Namun, semuanya berubah menjadi kabut darah oleh energi pancer di badan Xiao Nunu. Energi pedang Xiao Nunu terkunci pada sasaran. Cahaya pedang lainnya melesat keluar. Swoosh! Cahaya pedang melesat keluar dengan kecepatan lebih cepat. Burung nasar berdarah lainnya dicegat lagi. Namun kali ini, energi pedang berubah menjadi kupu-kupu yang lincah. Kupu-kupu itu seperti terbang di antara bunga-bunga, bergerak dalam berbagai bentuk anggun menyerupai ular. Ia melewati rintangan yang berupa banyak burung nasar berwarna merah darah, dan kemudian secara akurat mengejar burung nasar tempat jiwa abadi Elang Langit bersembunyi. Hiss! Cahaya pedang tajam menebasnya. Itu membelah burung nasar menjadi dua. Jiwa abadi penguasa Elang Langit terbang keluar lagi dan memasuki badan burung nasar merah darah lainnya. Siapa anak ini? Dia punya kekuatan seperti itu. Penguasa Elang Langit diam-diam terkejut dan segera melarikan diri. Detik berikutnya, energi pedang berbentuk kupu-kupu lainnya terbang dari samping. Bang! Burung nasar yang menjadi parasit bagi jiwa penguasa Elang Langit terbunuh lagi. Jiwa abadi penguasa Elang Langit tidak punya pilihan lain selain memilih inang burung nasar yang lain. Xiao Nunu terus mengejar dan membunuh, dan setiap kali dia membunuh parasit, jiwa abadi penguasa Elang Langit akan memasuki badan burung nasar merah darah lainnya. An Yi, Wei Jiuxiao,
Zhu Mei dan lainnya dari alam abadi Suhan telah mengikuti Xiao Nunu dari belakang. Tetapi karena Tian Yingzun dan Xiao Nunu bergerak terlalu cepat, An Yi dan kelompoknya semakin menjauh dari Xiao Nunu. An Yi berkata dengan sungguh-sungguh, adik kecil Xiao Nunu ini benar-benar ahli dalam segala hal. Jika dia tidak ikut denganmu hari ini, kita semua akan mati di sini. Wei Zhao juga menghela napas pelan. Dia menatap Zhu Mei dan berkata, ya, untung saja kita memberitahu kakak Xiao sebelum kita pergi. Kalau tidak, konsekuensinya hari ini akan menjadi bencana. Zhu Mei berkata, aku tidak tahu siapa yang mengirim penguasa elang langit dan penguasa darah Miao itu. Mereka benar-benar membunuh orang-orang tak berdosa di semua alam abadi. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu membunuh penguasa elang langit puluhan kali, tetapi pihak lain dapat dengan cepat masuk ke burung nasar darah berikutnya setiap saat. Bukan karena Xiao Nunu tidak membunuh dengan cukup cepat, tetapi karena jumlah burung nasar berwarna merah darah terlalu banyak. Begitu padatnya sehingga tampak seperti lautan setan merah yang menutup langit dan bumi serta menghalangi sinar matahari. Jika Xiao Nunu tidak memiliki ki pancer yang melindungi badannya, burung nasar ini tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Jika tidak, Xiao Nunu pasti sudah kehilangan mereka sejak lama. Aku telah mengunci nafasmu, kau tidak bisa melarikan diri, kata Xiao Nunu tanpa ekspresi. Burung nasar merah darah yang disembunyikan oleh penguasa elang langit berkata dengan dingin. Lalu kenapa, kecuali kau memiliki kemampuan untuk membunuh semua roh elang, kau tidak akan pernah bisa bertahan lebih lama dariku. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit tajam. Kalau begitu, lakukan saja sesukamu. Apa? Penguasa elang langit terkejut. Saat kata-kata itu terucap, niat pedang yang lebih mengerikan meledak dari Xiao Nunu. Dentang, dentang, dentang. 10 pola dewa kuno pada pedang pembunuh dewa sekali lagi meledak dengan cahaya dingin yang sangat cemerlang. Detik berikutnya, rolet energi pedang yang terdiri dari 10 energi pedang merah tua muncul di belakang Xiao Nunu lagi. Roda rolet energi pedang, dengan ujung pedang menghadap keluar dan gagang menghadap ke dalam, tampak seperti cakram bintang penunjuk yang megah. Kelihatannya sangat mewah. Penguasa elang langit mensibir. Aku akui bahwa kekuatan jurusmu memang sangat kuat, tetapi ingin membunuh semua roh elang hanyalah mimpi yang bodoh. Jumlah burung nasar darah sangat banyak. Itu sebanding dengan pasukan jutaan setan. Akan cukup bagus jika Xiao Nunu dapat membunuh bahkan 1% dari mereka dengan serangan ini. Namun Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba, api peri emas meledak dari badan Xiao Nunu, dan pola peri berbentuk cincin emas muncul di antara alisnya. Kekuatan badan penguasa pancer kemudian diaktifkan. Xiao Nunu bagaikan dewa, menunjukkan sikap yang tak terkalahkan. Serangan pembunuh dewa, 10.000 kali lebih kuat. Jurus pedang dari pedang pembunuh dewa ditambah dengan kekuatan yang ditingkatkan dari seni pembunuh badan pancer meledak. Namun kali ini, metode penguatannya berbeda dari sebelumnya. Aku melihat jumlah roda energi pedang bertambah dari 1 menjadi 10, dari 10 menjadi 100, dari 100 menjadi 1000, dan akhirnya, dari 1000 menjadi 10.000. Dalam sekejap mata, 10.000 roda energi pedang yang sangat tajam muncul di antara langit dan bumi. Semua orang tercengang oleh pemandangan di hadapan mereka. An Yi, Wei Zhao, Zhu Mei dan lainnya dari alam abadi Suhan tanpa sadar berhenti. Penguasa elang langit pun merasakan firasat buruk. Di dalam pagoda emas pancer, para permaisuri dan ratu iblis juga agak terkejut. Dewa pemabuk yang memikat berkata, "Hei, bentuk kedua yang disempurnakan dari badan penguasa pancer." Dewa pedang berekor 9, kekuatan yang disempurnakan dari seni badan penguasa pancer itu sendiri memiliki 2 bentuk. Yang pertama adalah peningkatan kuantitas, dan yang lainnya adalah peningkatan daya ledak. Yang pertama meningkatkan jumlah serangan, tetapi daya ledak individu tetap tidak berubah. Yang kedua adalah kuantitasnya tetap tidak berubah, tetapi daya ledaknya terkonsentrasi. Ratu Iblis Malam Gelap juga mengikuti. Itu benar, tetapi tidak peduli bentuk peningkatan apapun itu dapat menyebabkan peningkatan kerusakan yang sangat besar. Ini adalah aspek dominasinya. Xiao Nunu berdiri di langit, pikirannya bergerak. Potong. Dalam sekejap, puluhan ribu roda energi pedang melesat ke segala arah. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemanapun roda pedang itu bergerak,
bagaikan penggiling daging yang kejam, dan kelompok demi kelompok burung nasar berwarna merah darah dipotong-potong. Lautan iblis yang dibentuk oleh burung nasar terkoyak menjadi celah-celah besar, dan sejumlah besar roh Lang Mahtei di tangan Xiao Nunu. Akan tetapi, ini saja tidak cukup. Populasi burung nasar tetap besar. Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan dan berkata dengan suara yang dalam. Bagi. Tiba-tiba, puluhan ribu roda energi pedang dengan cepat tersebar, dan setiap roda energi pedang berubah menjadi 10 energi pedang merah tua, dan 10 energi pedang merah tua ini semuanya berubah menjadi bentuk kupu-kupu pedang. Roda pedang berubah menjadi 10 kupu-kupu pedang. 10.000 roda pedang tiba-tiba berubah menjadi 100.000 kupu-kupu pedang. 100.000 kupu-kupu meledak dengan energi pedang yang mengerikan. Mereka menyerbu kawanan burung nasar itu, saling bersilangan dan menjalin satu sama lain hingga membentuk jaring pedang yang sangat besar dan mengerikan. Munculnya pemandangan ini langsung membuat An Yi, Wei Jiuxiao, Zhu Mei dan yang lainnya ketakutan. An Yi berseru, gerakan macam apa ini? Wei Jiuxiao juga menggelengkan kepalanya berulang kali. Meskipun dia telah melihat Xiao Nunu melakukan serangan pembunuh dewa, itu jelas tidak sehebat yang dia lihat sebelumnya. 100.000 kupu-kupu pedang bergerak seperti ular antara langit dan bumi, mengeluarkan garis lengkung energi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, kilat menyambar langit dan menyilaukan mata. Itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Hanya dalam sekejap mata, jutaan burung nasar merah darah terbunuh dengan bersih. Dan burung nasar merah darah tempat Sky Eagle Lord bersembunyi juga terkoyak oleh salah satu energi pedang. Kali ini, jiwa abadi Sky Eagle Lord tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bersambung.